Halo Business Partners, selamat datang di acara Video Super Talk. Sebuah acara di mana kita akan mengobrol langsung ya dengan konsultan, auditor dari BDO di Indonesia seputar karir, personal development, tips trik dalam menjalankan bisnis, ataupun peraturan-peraturan terbaru di dunia keuangan. Pada hari ini, kita telah kedatangan tamu pertama ya dari tim Human Capital and Training, salah satu bisnis unit di BDO Indonesia. Selamat datang Mbak Desti di acara Video Super Talk pertama. Terima kasih Mas Fatur. Apa kabar Mbak Desti? Baik, alhamdulillah. Mas Fatur sendiri? Alhamdulillah baik ya. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah masih lancar sampai hari lancar ini. Ya, oke. Berarti puasa tidak mengganggu pekerjaan ya? Betul. Karena kan yang berbeda hanya kita nggak makan minum di siang hari ya. Selebihnya itu masih sama lah kegiatannya. Oke, berarti semua masih seperti keadaan normal ya. Betul. Baik. Kita sudah di hari-hari belasan di bulan Ramadan. Menjelang Idul Fitri ya. Sekitar 2 minggu lagi ya, sekitar 2 mingguan lah ya menjelang Idul Fitri. Pasti kalau Idul Fitri tidak lepas dari yang namanya THR bagi karyawan gitu ya. Iya, itu yang ditunggu-tunggu ya sepertinya. Ditunggu-tunggu ya. Semoga kan ketika pandemi sudah membaik, semua perusahaan sudah bisa mampu membayarkan THR full gitu ya. Semoga diharapkan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong tentang THR, pasti nggak lepas dari karyawan ya. Karyawan menggunakan THR menjelang hari raya gitu. Namun ada satu fenomena menarik nih ya terkait THR dan karyawan. Oke, apa tuh fenomenanya tuh? Biasanya karyawan itu ada keinginan gitu ya untuk resign setelah dia mendapatkan THR ataupun bonus gitu ya. Nggak banyak tapi ada gitu ya. Ada lah ya, bukan di video yang pasti gitu ya. Adalah jangan gitu. Lah ya, jangan di video. Iya, seperti itu. Kadang ada teman saya tuh gitu ya yang pengen resign gitu ya. Gue pengen resign nih, capek gitu temennya? ya. Bukan. Bukan itu tempat sebelumnya gitu ya, di tempat sebelumnya kantor lain gitu ya. Pengen resign, gue capek nih kerja di sini gitu ya. Alasan A, B, C, D gitu ya. Mau resign tapi nunggu THR dulu gitu ya. Atau mau resign nunggu bonus cair dulu gitu ya. Taunya udah bonus cair, THR cair gitu ya. Nggak resign gitu ya. Ada ya yang seperti ada itu gitu ya. Yang resign beneran juga ada. Ada yang resign beneran juga ada gitu ya. Menurut Mbak Desti ya, sebagai salah satu konsultan di tim Human Capital and Training, bagaimana melihat fenomena ini? Ya, oke. Jadi sebetulnya fenomena resign setelah mendapatkan THR ataupun bonus memang cukup familiar ya dihadapi di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Sebetulnya melihat fenomena ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya pribadi, ini tuh dilakukan oleh karyawan-karyawan yang usianya relatif masih muda karena memang mereka ingin mencari satu tantangan baru, situasi baru, tidak terlepas juga dengan adanya opportunity baru untuk mengembangkan karirnya dan juga untuk mendapatkan fasilitas atau benefit yang lebih baik. Jadi itu biasanya triggernya karena hal-hal seperti itu gitu. Jadi ya melihat hal ini sebetulnya tidak bisa disalahkan juga ya para individu yang memang memiliki keputusan untuk resign setelah mendapatkan THR atau bonus, karena sejauh hal itu dilakukan tidak menyalahi peraturan perusahaan dan undang-undang yang ada, ya itu bukan suatu hal yang bisa disalahkan. Jadi itu pada dasarnya sah-sah saja sih Mas Fatur, karena ya balik lagi ya, setiap individu yang menjadi pilihan, bahkan pilihan untuk berkarir itu kan sepenuhnya menjadi hak masing-masing karyawan itu sendiri. Oke, baik. Berarti balik lagi ke individu masing-masing gitu ya. Dia mau resign setelah dapat THR atau resign setelah dapat bonus, balik lagi gitu ya. Sebenarnya tidak ada peraturan yang melarang gitu ya seorang karyawan setelah dapat THR, setelah dapat bonus resign gitu ya. Baik. Kalau misalnya memang seorang karyawan memutuskan ya untuk resign setelah lebaran gitu ya, setelah dapat bonus, ada gak sih gitu ya upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan gitu ya untuk setidaknya mencegah gitu mencegah agar talentnya gitu ya, apalagi yang resign itu top talent
gitu ya. Pastikan butuh waktu lagi untuk mencari proses rekrutmen, proses training lagi, proses adaptasi gitu ya. Pastikan itu butuh waktu, butuh biaya juga, gitu ya, pasti ya. Bagaimana sih suatu perusahaan gitu ya bisa setidaknya mencegah gitu ya hal tersebut? Jadi fenomena karyawan resign setelah mendapatkan THR ataupun bonus, pasti yang paling pusing tuh ya tim human capitalnya ya, dan user-user masing-masing juga. Apalagi tadi Mas Fatur bilang, apalagi kalau itu terjadi pada top talent gitu. Sebetulnya justru dengan adanya fenomena ini, seharusnya tim human capital di suatu perusahaan menjadikan fenomena ini sebagai input untuk mereka, untuk lebih memperhatikan sebetulnya apa sih yang dibutuhkan dari karyawan itu gitu, sehingga mereka bisa menjaga karyawan itu untuk tetap stay, untuk tetap loyal di perusahaan itu. Jadi berdasarkan pengamatan saya, ada 3 hal umum yang basically menjadi dasar kebutuhan yang bisa perusahaan fokuskan dalam pemenuhannya, agar karyawan-karyawannya tetap bisa stay untuk loyal di perusahaan tersebut. Yang pertama itu terkait dengan skill development. Setiap individu, setiap karyawan pasti kan ingin yang namanya berkembang ya. Ia ingin meningkatkan skillnya, baik itu secara soft skill maupun technical skill. Lalu yang kedua juga ada career development. Jadi pengembangan dari sisi karirnya dan posisi karyawan tersebut. Karyawan kan justru dengan adanya pengembangan karir akan termotivasi ya, lebih baik lagi. Jadi bekerjanya bisa lebih baik dan lebih optimal gitu. Dan yang terakhir, ini satu hal yang mau tidak mau juga perlu diperhatikan, karena ini tidak terlepas dari kebutuhan karyawan-karyawan itu sendiri, yaitu terkait dengan benefit. Dengan adanya persaingan di industri, di berbagai perusahaan dan industri-industri, tentunya masing-masing perusahaan harus memperhatikan benefit yang diberikan kepada karyawannya, apakah sudah kompetitif dengan yang ada di pasaran atau belum gitu. Karena kan itu sebagai attractive point ya dari perusahaan untuk menggayat karyawan gitu. Jadi dengan 3 hal tersebut, ketika itu terpenuhi dengan baik, pasti karyawan akan memberikan dampak atau timbal balik yang positif lah. Sehingga pikiran untuk resign tuh nggak terfikirkan lah. Jadi dia lebih fokus untuk bekerja optimal dan lebih bisa memberikan yang terbaik untuk stay di perusahaan tersebut. Oke, baik. Berarti perusahaan sendiri sebenarnya ada strategi ya, ada strategi yang bisa dilakukan supaya terutama top talent-nya gitu ya, top talent-nya tidak pindah gitu ya ke perusahaan lain, apalagi ke kompetitor. Betul, gitu ya. betul. Kan sebetulnya kalau karyawan mencari pekerjaan juga punya strategi kan, strateginya setelah THR, setelah bonus. Perusahaan juga harus lebih pintar berstrateginya. Baik, berarti itu tugas dari tim HRD atau Human Capital di tiap perusahaan, seperti itu ya. Namun kalau misalnya perusahaan sudah melakukan strategi yang tadi Mbak Desi sebutkan gitu ya, seperti tadi yang pertama career development, lalu skill development, lalu terkait benefit tadi ya sudah dilakukan. Tapi mungkin ada tipe-tipe karyawan yang tetap kita sebutnya mungkin kutu loncat. Gitu ya, biasanya kan disebut kutu loncat gitu ya. Emang kalau kerja lama di suatu perusahaan nggak tahan gitu ya. Dia setahun atau 2 tahun paling lama pindah gitu ya. Setahun 2 tahun pindah gitu ya. Memang sifatnya seperti itu gitu ya. Bagaimana nih perusahaan menanggulanginya gitu ya. Iya. Jadi memang yang namanya suatu perusahaan ya, suatu organisasi memang tidak mungkin lah zero turnover, betul. Jadi pastikan ya setiap perusahaan ada yang resign dan juga ada yang keluar masuk lah. Jadi memang ketika satu orang meninggalkan posisi tersebut, pastinya kan tim human capitalnya dan juga usernya harus segera bertindak untuk mencari penggantinya, karena kalau posisi-posisi di perusahaan tidak segera diganti dengan cepat akan terjadi kekosongan dan itu akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam suatu pekerjaan gitu kan, karena ada tim yang hilang itu tadi. Jadi yang pasti tim human capital harus segera mencarikan replacement-nya. Dengan cara apa? Biasanya masing-masing human capital punya strateginya masing-masing ya, dan juga yang banyak dilakukan oleh tim human capital di perusahaan-perusahaan yaitu melakukan kolaborasi. Kolaborasinya yaitu dengan rekrutmen konsultan, terlebih untuk mencari pengganti untuk top talent ya, ataupun level managerial up
level manajerial ke atas gitu. Biasanya yang banyak strategi yang dilakukan oleh internal HR di perusahaan itu berkolaborasi dengan recruitment consultant. Mungkin Mas Fatur pernah dengar terkait dengan executive search service? Iya pernah. Jadi itu salah satu services yang bisa diberikan oleh recruitment consultant untuk membantu para human capital internal perusahaan mencari kandidat yang terbaik untuk posisi-posisi tertentu. Seperti itu. Jadi itu merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh tim human capital internal untuk bisa secepat mungkin ya mencari pengganti dari karyawan yang resign tersebut. Oke, apalagi di posisi-posisi yang memang strategis ya, posisi strategis. Kadang-kadang apa yang dibutuhkan oleh satu perusahaan mismatch gitu ya dengan tenaga kerja yang tersedia atau calon-calon pengganti yang baru gitu ya. Terkadang kan memang agak sulit nih gitu ya. Pelamar kerja banyak gitu ya. Tapi kadang-kadang tidak sesuai gitu ya dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu itu yang menjadi tantangannya kan. Bagaimana kita bisa menemukan satu dari sekian banyak orang yang memang fit bukan hanya dari segi kompetensi tapi juga dengan culture perusahaan tersebut. Gitu. Karena kalau misalnya kita menemukan karyawan secara kompetensi dia kompeten untuk di posisi tersebut, tapi secara budaya perusahaan dia nggak cocok, itu juga pasti nantinya tidak akan bertahan lama. Iya benar, gitu. Budaya perusahaan ya. Karyawannya bagus, namun tidak sesuai dengan budaya perusahaan di mana tempat dia bekerja, gitu ya. Oke, berarti untuk itulah tim executive search hadir, gitu ya. Betul, ya. Karena memang tim executive search ini terbiasa melakukan identifikasi secara utuh dari bukan hanya dari kompetensi karyawan yang dibutuhkan, tapi juga kami melihat biasanya dari itu tadi. Culture perusahaan, struktur organisasi perusahaan juga harus dilihat seperti apa, sehingga kami bisa menentukan mana nih kandidat yang memang bukan hanya cocok ya, tapi most qualified gitu dengan segala macam kebutuhan dan juga culture yang ada di perusahaan tersebut. Oke, I see. Kurang lebih kalau saya penggemar sepak bola gitu kayak agen bola gitu ya. Iya. Dia bisa melihat pemain-pemain mana gitu ya, yang kira cocok nih kayak gitu ya. Oh dia memang bagus gitu ya. Misalnya ada striker bagus nih, mencetak gol banyak. Tapi kira-kira nggak cocok nih sama timnya gitu ya. Kurang lebih seperti itu gitu ya. Melihat banyak faktor. Betul. Gitu ya. Jadi executive search sendiri biasanya konsultan executive search melakukan pendekatan atau approaching dengan aktif. Jadi bukan hanya menunggu calon karyawan itu melamar, tapi kita justru mendatangi, kita biasa menyebutnya passive candidate. Dengan kita melakukan talent mapping dan juga industry mapping, kita akan melihat dari mana nih kita bisa mendapatkan most qualified candidate. Jadi kita yang approach. Jadi sama kayak tadi agensi sepak bola. Dia yang datengin, mau nggak nih pindah ke sini? Ini ada benefitnya ini loh, posisinya ini gitu. Jadi kan kita yang justru datang menghampiri, bukan kita yang menunggu bola ya. Baik. Berarti tim executive search itu sudah punya data ya, sudah punya data, talent pool biasanya talent pool, sudah lengkap ya. Misalnya di industri migas butuh seorang manajer lapangan, gitu ya. Sudah ada tuh ya, yang butuh yang usia berapa, gitu ya. Biasanya nanti kita biasanya mapping, industrinya apa nih, perusahaan-perusahaan apa nih yang ada di industri sejenis, levelnya apa nih yang bisa kita approach gitu. Berarti datanya lengkap. Gitu ya, datanya lengkap, tinggal mungkin perusahaan maunya seperti apa gitu ya, spesifikasi seperti apa gitu ya, A, B, C-nya tinggal pilih lah gitu ya, nanti mungkin dibantu untuk pemilihannya oleh tim executive search gitu ya. Berarti tahapannya dia sampai mencari kandidat terbaik sudah selesai atau ada tahapan selanjutnya biasa executive search itu? Jadi biasanya konsultan executive search ini mendampingi dari proses awal sampai dengan proses akhir yang berarti onboarding. Tapi memang kita akan ada diskusi juga ya dengan perusahaan-perusahaan itu. Biasanya di awal kita akan mensortir kandidat-kandidat yang memang kualifikasinya cocok dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Setelah itu kita akan melakukan interview. Juga ada beberapa perusahaan yang
yang memang request untuk dilakukan psychological test. Gitu. Jadi itu juga bisa kita akomodir. Setelah itu baru kita akan report ke perusahaan. Ini loh list kandidatnya sebanyak ini. Silakan perusahaan review lebih lanjut. Jadi nanti perusahaan yang memilih oke, A, B, C bisa dilanjut. Dan misalnya DEF tidak dilanjut. Jadi kita akan terus memfasilitasi semua step by step-nya gitu. Ketika perusahaan undang interview, kita yang akan menyambungkan dengan kandidat tersebut gitu. Oke, berarti lengkap ya. Betul. Dari pencarian, dari proses interview, tes tes skills, tes bahkan psychological testnya gitu ya. Bahkan sampai pendampingan gitu ya. Oke, baik. Berarti kalau bisnis partners ya, kira-kira saat ini butuh talent khusus gitu ya untuk posisi tertentu yang sifatnya mungkin urgent gitu ya, secepatnya gitu ya. Berarti bisa dibantu oleh timnya Mbak Desti gitu bisa ya. Banget, bisa banget. Bisa menghubungi kemana Mbak Desti? Oke, nanti kita bisa menghubungi di bawah ini ya. Nanti ada nomor telepon mungkin dan juga email yang bisa dihubungi. Gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Desti ya untuk waktunya. Sama-sama, pastikan sibuk gini ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersharing kepada business partners di sesi video Super Talk yang pertama.